Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana prasarana kantor, di mana materi kita bahas pada hari ini masih sama dengan pada sebelumnya, yaitu pada KD 3.12 dan 4.12, itu tentang penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana prasarana. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai penerimaan sarana prasarana kantor. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai penyimpanan sarana prasarana kantor. Baiklah, kita langsung saja. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor merupakan aktivitas menempatkan barang dalam kondisi tunggu untuk dipesan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Jadi kegiatan menyimpan barang ini dalam masa tunggu apakah barang tersebut untuk dipesan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya, bisa saja akan dikirim ke pihak lain. Kemudian penyimpanan barang disimpan sesuai dengan karakteristik barang. Jika barang habis pakai, kita simpan sesuai barang habis pakai. Kemudian barang tahan lama seperti mesin-mesin kantor, kita satukan tempatnya. Pengelompokan penyimpanan barang disimpan dalam proses pemakaian. Jadi kita menyimpannya ketika kita memakai. Kemudian disimpan sebagai barang sediaan. Ini karena kita akan menggunakannya secara terus-menerus, tapi sisanya tersimpan. Jadi ketika kita membutuhkan, kita akan mengambil persediaan tersebut. Disimpan kemudian disalurkan lagi ke satuan kerja lain atau pemakai. Kita menyimpannya sementara, kemudian barang kita simpan tadi akan disalurkan lagi kepada pemakai atau pihak lain. Disimpan sementara tanpa pembongkaran, kemudian diteruskan ke alamat tujuan. Berarti di sini barang masih dalam truk, kemudian diteruskan ke alamat tujuan. Disimpannya tanpa melakukan pembongkaran. Penataan penyimpanan barang. Barang yang paling lambat keluar hendaknya disimpan pada lokasi bagian dalam. Ya, tujuannya supaya tidak menghambat dalam mengeluarkan barang-barang dalam gudang. Barang yang disimpan untuk sediaan sebaiknya diatur pada lokasi tertentu. Ya, karena ini persediaan untuk produksi, maka kita sebaiknya menyimpan barang tersebut khusus pada tempat tertentu. Kemudian barang yang cepat keluar hendaknya diletakkan pada lokasi yang berdekatan dengan pintu keluar. Tujuannya supaya mudah dalam pengeluaran barang. Semua barang yang disimpan dicatat dalam buku penerimaan, kartu barang, dan kartu stok. Nah, pencatatan barang pada buku barang harus memuat informasi sedetail mungkin. Kemudian pencatatan pada kartu barang dilakukan pada setiap jenis barang. Buku stok terdapat pada bagian tata usaha dan merupakan dokumen pencatatan barang. Buku stok merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban, pengendalian informasi sediaan yang sesuai dengan fisiknya. Kemudian buku stok ini diisi saat menerima bon permintaan dan bon pengeluaran barang. Tujuannya sini supaya buku stok bisa mengupdate berapa barang masuk dan berapa banyak barang keluar, sehingga sisa barang atau saldo barang bisa terlihat pada buku stok. Pengadaan buku katalog. Buku katalog merupakan dokumen pencatatan yang disimpan yang di dalamnya berisi kode setiap barang dalam gudang. Tujuannya nanti buku katalog ini memudahkan kita dalam penemuan kembali barang. Setiap gudang dilengkapi dengan denah lokasi. Tujuannya supaya kita tidak salah dalam mencari barang atau memudahkan kita lebih cepat dalam menemukan barang. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan barang. Sifat barang yang disimpan. Jika sifatnya itu sementara, maka kita perhatikan barangnya seperti apa, kemudian penyimpanannya seperti apa. Sarana penyimpanan dan pemeliharaan. Apakah sarananya mencukupi? Sarana pemeliharaannya juga. Kemudian prosedur dan tata kerjanya seperti apa? Biaya yang disediakan bagaimana? Apakah barang tersebut memerlukan biaya yang besar atau tidak? Tenaga yang diperlukan, apakah butuh berapa 2 atau 3 tenaga untuk penyimpanan barang tersebut? Jangka waktu penyimpanan. Nah, ini perlu, apakah barang tersebut memiliki expired date atau masa berlakunya udah habis digunakan, kita harus cek terlebih dahulu. Jangka penyimpanannya berapa lama.
Kemudian persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan, pergudangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi syarat-syarat di sini maksudnya tujuannya itu untuk keawetan barang tersebut. Tata cara penyimpanan sarana prasarana kantor. Barang yang disimpan di tempat yang memadai. Oke, barangnya harus disimpan pada tempat yang memadai. Barang disimpan berdasarkan klasifikasi, itu berdasarkan jenis, merek, berat, dan satuan barang. Barang disimpan dalam keadaan bersih. Kemudian barang disimpan dalam ruangan yang cukup ventilasi. Barang disimpan sudah dihitung dan dicatat dalam buku persediaan stok. Barang yang dikeluarkan dapat disimpan di bagian terdepan, sebaliknya yang dikeluarkan lama disimpan di bagian belakang. Tujuannya ini memudahkan kita dalam mengeluarkan barang ataupun penyimpanan barang. Barang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dalam mencarinya. Barang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau siraman air. Ya, jika ada sebagian barang yang tidak bisa terkena cahaya matahari langsung atau yang tidak bisa kena air, barang disimpan di ruangan yang terkunci. Tujuannya ini adalah untuk menjaga keamanan dari barang tersebut. Itulah pembahasan mengenai penyimpanan sarana prasarana kantor. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai penyaluran sarana dan prasarana kantor. Baiklah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.